Memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Andi Wijayanto menilai, menurutnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto lebih sering menyerang secara personal terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Juru bicara Timnas Amin Billy David mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu mengomentari jalannya debat Pilpres. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, sahabat BN. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. TPN Ganjar Mahfud setuju dengan pernyataan Jokowi yang ingin debat tidak serang personal. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menilai, menurutnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto lebih sering menyerang secara personal terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Tak hanya itu, Andi juga menganggap selama ini Prabowo kerap menunjukkan sisi emosional ketika berdebat dengan Anies. Menurutnya, hal itu semestinya tidak dilakukan. Para capres-cawapres seharusnya lebih banyak mengisi ruang perdebatan dengan adu data. Bahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan dan ada catatan dari Kementerian Keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras kan nggak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa. Kenapa ya katanya? Itu katanya mau ngomong evaluasi debat yang menyerang personal apa katanya. Di debat jangan ada serang personal gitu. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Ada juga komentar dari Pak Presiden soal alutsista. Ada beberapa hal yang bisa dibuka, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Kalau kata bahasa Pak Presiden itu nggak bisa dibuka kayak tolok lontong, saya enak kayak gitu. Pak Anies gimana? Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, gitu. Simple. Termasuk saya kan bicara soal perumahan untuk rakyat, untuk TNI. Rasanya itu sih bisa dibuka. Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan dan ada catatan dari Kementerian Keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras kan nggak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa, kemudian di dalam miras itu ada komponen-komponen apa, nah itu rahasia nggak apa-apa, tapi satuan mirasnya kan kita boleh tahu dong.
Dan saya rasa di situ kan diumumkan juga. Harus bisa menjawab dan jangan berlindung di dalam kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan. Tadi kan Bapak sempat menarik juga, Bapak bilang kaget gitu, kenapa Presiden pada akhirnya mengomentari debat KPU. Apakah bisa disimpulkan juga bahwa ada indikasi memang betul Presiden ini dalam tanda kutip membantu Pak Prabowo gitu Pak? Saya nggak tahu apakah Presiden membantu atau tidak. Ya seperti pernyataan beliau, saya masih pegang bahwa beliau menyatakan netral. Ya kami berpandangan itu harus dipegang terus. Kalau Anies Baswedan terkejut karena Presiden Joko Widodo memberi tanggapan tentang debat Capres Minggu malam kemarin itu, kita rakyat biasa tentu lebih terkejut lagi. Sebab pada debat 2 putaran pertama, Pak Jokowi tidak kasih komentar. Apalagi ketika debat Cawapres yang heboh sekali karena adanya waktu itu pertanyaan yang singkatan-singkatan atau istilah teknis yang dilontarkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada lawan debatnya, yang sampai-sampai pada putaran ketiga debat Capres ini diumumkan oleh moderator kalau memberikan pertanyaan, jika ada singkatan berikan kepanjangannya, kalau ada istilah-istilah jelaskan. Jadi menjadi perhatian sekali waktu itu. Tetapi Pak Jokowi selaku Presiden Kepala Negara tidak memberi komentar. Tetapi pada kesempatan ini kok memberi komentar? Atau apakah memang Pak Presiden Jokowi melihat debat Capres Minggu malam kemarin itu ada paslon yang dirugikan karena menyerang personal. Personal yang mana yang sering diserang? Kalau menurut tim dari Ganjar Mahfud yang juga mantan Gubernur Lemhanas itu, dia mengatakan malah yang banyak menyerang itu Prabowo kepada Anies. Dan memang harus kita akui, semenjak dari awal debat, Pak Prabowo kelihatannya tidak bisa menahan emosi ketika dia terlibat adu argumen dengan Anies. Akan tetapi bagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sebaiknya anggap saja Pak Prabowo ini orang tua lagi. Namanya juga orang tua, ya biasalah ke dia pemarah. Yang penting bagi Anies dan Ganjar, jangan terlalu diambil hati. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu mengomentari jalannya debat Pilpres sebab menunjukkan keberpihakan dan subjektivitas. Sementara calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar meminta tidak perlu ada ketersinggungan terkait debat semalam. Kami melihatnya kan ini sebenarnya nggak perlu masuk ke ranah komentar dari Presiden. Karena ya kan kalau sekarang seperti ini kan kita bisa mengasumsikan selain keberpihakan tentu kita bisa melihat harusnya ranah-ranah teknis itu kan nggak perlu sampai pimpinan tertinggi negara berkomentar terhadap hal tersebut. Dan itu saya rasa juga ranahnya subjektif sekali, gimana tentang substansinya yang nggak keluar atau substansinya sedikit ya. Toh kita ngerasa evaluasi kita di Timnas Amin juga semuanya substansi dalam subtema yang dibahas juga semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Namanya perubahan itu kan melihat dari aspek yang tidak dilaksanakan. Perubahan itu mengambil aspek yang mandek untuk dirubah.
mau nggak mau kita harus evaluasi dari kemandekan di sisi mana. Ya, bukan kritik pribadi kepada Pak Prabowo, tapi itu konsep tata kelola yang harus merubah. Jadi tidak usah tersinggung atau apapun. Ini konsep pengelolaan saja, bukan sentimen pribadi. Dan memang kita setuju juga dengan pendapat yang mengatakan sebaiknya Pak Jokowi terus terang saja sekarang lagi bahwa dia mendukung pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terus terang saja lagi deklarasikan sehingga dia lebih leluasa bisa ikut kampanye. Seperti dia maju pada periode kedua, ke presiden juga waktu itu. Dia maju pada periode kedua. Jadi sekarang ini sebaiknya Pak Jokowi memang terus terang saja. Kalau Pak Jokowi telah menyatakan secara resmi dan telah mendeklarasikan diri mendukung paslon nomor urut 2 ini, dia tentu nanti ketika berlangsung debat capres atau copres, dia bisa hadir dan duduk di kursi rombongan pendukung paslon nomor 2. Deklarasikan saja kepada publik bahwa dia adalah pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dan ini memang dikemukakan oleh Ganjar Pranowo. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02? Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Ya. Sedikit Pak, besok kan topik debat, topik etika politik, begitu kan seorang kepala negara. Kenapa? Seorang kepala negara secara etika gitu, etika politik. Iya, memang kita punya problem etika gitu kan. Karena ada yang tidak setuju dengan etika. Ada kekhawatiran Pak soal kenetralitasan kepala negara. Kekhawatiran kita adalah ketika semua penyalahgunaan kewenangannya terjadi. Ketika menyalahgunakan kewenangan itu terjadi, maka pada saat itu menjadi berbahaya. Maka kontrolnya mesti bagus ya, Bawaslu nggak boleh takut ya. Tapi kita sendiri, kayak saya, Pak Mahfud juga selalu mengingatkan pendukung kita, baik dari partai maupun relawan, agar semua juga taat hukum, taat aturan seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Dan baik sekali kalau Pak Jokowi bersikap terus terang demikian, sehingga beliau tidak menjadi sorotan publik ketika beliau memberikan komentar, ketika beliau terlihat terkesan oleh publik, oleh rakyat, seperti ada memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Contoh, saat acara puncak peringatan Natal di Jawa Timur yang mengacungkan 2 jari di saat pengunjung membaca Pancasila di urutan kedua. Pada saat dia membaca Pancasila urutan pertama, urutan ketiga, tidak ada sama sekali Pak Jokowi mengacungkan jari. Tapi di saat menyebut sila kedua, dia acungkan jari 2. Seterusnya, sila ketiga, tidak ada. Sila keempat, baru acungkan jari 4. Sila kelima, acungkan jari 5. Ini kan mengesankan Pak Jokowi sepertinya malu-malu tapi mau. Berkaitan dengan permintaan Presiden Jokowi agar ada perubahan format debat, ini harusnya yang melakukan perubahan format debat ini adalah rapat evaluasi KPU dengan menghadirkan utusan ketiga paslon.
Kalau perubahan format debat ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Presiden Jokowi, rasanya kok kurang pas. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.